Halo bos, selamat datang kembali di channel gue. Kenalin lagi, nama gue Ferdi. Dan di video hari ini gue tuh akan membahas salah satu produk moisturizer dari brand lokal yang lumayan nge-hype nih belakangan. Dan kebetulan si produknya itu udah gue cobain sekitar hampir 3 minggu. Dan gue akan ngebahas apa yang gue rasain dari si produk ini. Ini dia produknya dari Dirmi Beauty yang Skin Barrier Water Cream. Nah, jadi gue udah nyobain si moisturizer ini kurang lebih hampir 3 minggu ya. Dan memang so far apa yang gue rasain dari si moisturizer ini cukup baik. Karena gue pribadi sih, gue itu jarang cocok, jarang bisa nemu moisturizer yang memang masuk di kulit gue. Mungkin karena gue itu kulitnya kombinasi ya. Jadi gue suka ngerasa beberapa moisturizer itu memang cukup berat di muka gue. Dan kadang bikin jadi greasy, jadi kelihatan kusam. Nah, semacam deh kayak gitu. Tapi si Skin Barrier Water Cream dari Dirmi Beauty ini sejauh ini gue nggak ngerasain si efek yang tadi gue bilang itu. Kita mulai bahas dari kandungannya dulu ya. Dia itu ada 5% niacinamide, kemudian ada hyaluronic acid, ceramide, blue light protection, centella asiatica, watermelon extract, dan ada satu kandungannya yang jujur gue baru denger, tapi gue udah sempet baca beberapa artikel mengenai si kandungan itu. Namanya anti-aging adenosine. Gue nggak tahu pronounce-nya kayak gimana, adenosine atau kayak gimana. Cuma setelah beberapa artikel yang gue baca, jadi adenosine ini masih tergolong kandungan baru di dalam skincare yang ya belum terlalu lama dipakai gitu loh. Tapi dia udah lama dipakai untuk kesehatan, khususnya untuk mengobati jantung. Terus dia punya kemampuan untuk healing gitu loh, kayak entah healing atau calming lah semacamnya. Nah, sedangkan beberapa kandungan yang lainnya udah pasti kita udah sering denger ya, kayak misalnya niacinamide, hyaluronic, ceramide, centella asiatica, dan juga si watermelon extract yang sempet beberapa waktu lalu tuh hampir semua skincare ngeluarin yang watermelon gitu loh. Nah, gue juga akan membacakan ke kalian beberapa klaim dari si Dirmi Beauty ini mengenai si moisturizernya itu. Salah satunya memperkuat lapisan skin barrier, kemudian meningkatkan kadar kelembapan. Yes, mungkin karena dia kan ada hyaluronic acid juga. Tadi yang skin barrier karena kan dia punya ceramide juga. Menyamarkan bekas jerawat dan mencerahkan kulit yang kusam karena dia mengandung 5% niacinamide. Kemudian membantu menyamarkan tampilan pori-pori, melindungi kulit dari polusi udara PM 2,5, melawan efek negatif blue light, menyamarkan garis halus, mengurangi tampilan kulit kemerahan dan tanda iritasi. Nah, gue sih tadi sempet cari tahu juga polusi udara PM 2,5 itu apa. Jadi kayak misalnya di jalanan umum, nah seperti debu, polusi, asap dan semacamnya itu masuk kategori PM 25 karena si PM 25 itu ukurannya bahkan tidak selebar satu helai rambut. Jadi berarti bisa dipastikan dia tuh kecil banget ya. Sedangkan pori-pori kita aja tuh kadang masih kelihatan gitu loh, bisa aja sih debunya tuh masuk. Sedangkan moisturizer ini dari Dirmi Beauty dia bisa ngelindungin kulit dari si partikel yang sekecil itu. Si moisturizer ini sendiri tuh cocok untuk semua jenis kulit ya, kecuali mungkin kalian memang ada alergi terhadap salah satu kandungan tertentu. Kayak misalnya kalau memang kalian alergi niacinamide, ya kemungkinan besar kalian nggak akan cocok. Tapi kalau kalian tidak alergi terhadap salah satu kandungan dari skincare itu, ya udah berarti fine-fine aja. Karena memang dia sampai kulit sensitif sekalipun tuh bisa pakai moisturizer ini. Dia juga diformulasikan non-comedogenic, non-irritating, jadi nggak bikin kulit kalian bisa iritasi ya. Dia nggak ada alkohol, nggak ada pewangi, nggak pakai paraben, nggak pakai zat pewarna. Dan yang juga nggak kalah penting, si moisturizer ini bisa dipakai untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan remaja mulai dari 17 tahun. Nah, itu semua klaim dari Dirmi Beauty yang Skin Barrier Water Cream ini. Nah, apa yang gue rasain sejauh ini sih memang dia lumayan melembabkan. Bukan lumayan sih, dia cukup melembabkan kok. Karena gue pribadi pakainya dia itu lebih banyak di siang hari. Karena memang tekstur yang diformulasikan walaupun dia krim, tapi pas kalian oles ke wajah itu dia teksturnya benar-benar berubah jadi air, kayak air. Jadi bisa dipastikan kalau teksturnya ketika sentuh wajah itu pasti jadi ringan dong ya. Sedangkan gue tuh suka pakai moisturizer atau skincare apapun di siang hari itu yang memang tidak terlalu berat di kulit gue. Beda dengan malam hari. Gue juga ngerasa beberapa area di hidung gue itu kan kebetulan memang ada agak sedikit gelap ya di bagian lipetan-lipetan hidung itu. Mungkin ada dari kalian juga beberapa yang ngalamin hal yang sama. Dan setelah gue pakai dia hampir 3 minggu, gue ngerasa
ngerasain ada sedikit perbedaan sih. Padahal gue tuh baru pakai dia 3 minggu. Entah mungkin karena campuran dari skincare lain, atau memang setelah gue ganti dia, perubahan itu terjadi. Si moisturizer ini sendiri dia tuh nggak bawa wangian apapun gitu loh ya. Jadi buat kalian yang nggak suka skincare ada baunya, pasti akan nyaman banget dengan moisturizer ini. Jadi so far memang gue suka banget ya sama si moisturizer ini. Salah satu moisturizer yang lumayan gue suka dari beberapa moisturizer yang sedang gue pakai, karena gue memang pagi dan malam itu moisturizernya beda, dan menurut gue dia dipakai untuk pagi hari dan beraktivitas mau di luar ruangan, dalam ruangan itu masih super nyaman. Dan somehow gue ngerasa kayak dia bikin kulit gue itu, mungkin karena dia ada hyaluronic acid, jadi dia bikin kulit wajah itu lebih kenyal, lebih kelihatan sehat. Jadi somehow gue ngerasa ya makin glowing aja gitu kulit gue, bos. Packagingnya juga dia itu dari bahan semacam plastik kali ya ini, dan dia itu ukurannya 30 gram. Dia dapat spatula kecil juga, dan pas kalian beli dia itu di dalam box gitu loh, nggak langsung kayak gini doang si packagingnya. Dan warnanya lumayan catchy ya, warna ya oke lah, gampangnya kita bilang pink aja ya. Gue juga nggak tahu ini pinknya macam apa, dan so far gue suka sih. Gue bisa bilang ini salah satu moisturizer dari brand lokal yang oke banget. Padahal setahu gue si Dirmi Beauty ini kan dia memulai brandnya itu dari lipstick dan make up ya kalau nggak salah di tahun 2017. Ternyata sekarang dia itu udah punya beberapa produk skincare, bahkan sampai serum pun mereka udah punya. Serumnya banyak lagi. Mungkin gue masih akan tetap pakai beberapa hari ke depan, dan di next video gue tuh mau battlein dia dengan salah satu moisturizer dari brand lokal juga. Mungkin kalian udah tahu sih, kalian udah bisa nebak-nebak moisturizer mana yang gue maksud, karena sejauh ini gue sedang memakai dua moisturizer itu. Salah satunya si Dirmi Beauty yang Skin Barrier Water Cream ini. Mungkin dari kalian udah ada yang coba si Dirmi Beauty ini juga, terus apa yang kalian rasain sejauh ini? Atau udah ada juga mungkin yang pakai udah lama, efeknya kita sama kah? Atau kalian ada beberapa feedback dari si moisturizer ini? Oh iya, jadi gue tuh barusan selesai ngebaca lagi mengenai si Dirmi Beauty ini. Jadi yang tadi gue singgung soal polusi PM 2,5 itu, jadi kandungan aktif yang bekerja sih 5% niacinamide-nya. Kemudian gue ngeliat klaimnya itu memang si moisturizer ini cocok banget untuk kondisi sekarang ya. Kan kita kemana-mana harus pakai masker nih, jadi dia itu bisa membantu melawan masne juga. Mungkin menurut gue karena salah satu hal pendukungnya adalah si moisturizer ini kan ringan. Dia formulasinya ya itu pas kalian pakai teksturnya kayak berubah dari krim menjadi watery gitu loh. Dan juga ditambah dia itu mengandung centella asiatica yang bisa menenangkan kulit. Jadi kalaupun misalnya kalian di sini udah ada beberapa jerawat yang disebabkan oleh si masker, atau bahasa kerennya masne, bos. Si centella asiaticanya yang kerja untuk nenangin si jerawat-jerawat yang lagi aktif-aktif itu loh, semuanya aktif ya bun, gitu kan. Oke, so far sih gue nggak ada komplain ya dengan si Dirmi Beauty ini, dengan si moisturizernya yang maksud gue. Gue suka-suka aja, gue masih pakai udah hampir 3 minggu, dan gue akan pakai sampai ke depannya, dan mungkin gue akan repurchase lagi. Dan seperti yang udah gue mention tadi, gue tuh akan bikin battle si moisturizer ini. Gue sih sebenarnya lebih nggak sabar bikin video itu, bos. Jadi nanti ditunggu aja videonya mengenai battlenya, mana yang lebih oke, atau mungkin sama-sama oke. Jadi buat kalian yang masih bingung mau beli yang mana, menurut gue si Dirmi Beauty ini bisa jadi salah satu opsi kalian kalau kalian masih bingung atau masih mencari-cari moisturizer di luar sana. Oke bos, segitu dulu video dari gue. Nanti gue akan datang lagi dengan video lain, dan video yang ngebahas perbandingan antara Dirmi Beauty dan salah satu moisturizer dari brand lokal juga. I'll see you bos on my next video. Bye.